Masya Allah, enaknya jadi TKW Hongkong itu ya. Syukur banget. Kalau nggak di Hongkong mana bisa kayaknya. 今日嘅司儀阿 Man 嚟自港島總區防止罪案辦公室。 Para komandan polisi, tamu terhormat Menteri Indonesia. Selamat pagi, saya adalah pembawa acara hari ini, Men dari Kantor Pusat Pencegahan Kejahatan Regional Hong Kong, dan saya penerjemah hari ini, Ingrid. 首先，等我介紹下今日出席嘅嘉賓，包括有港島總區處理副指揮官張立豪處理總警司。 Pertama-tama saya akan memperkenalkan tamu terhormat hari ini, Bapak Chong Lap Ho, Inspektur Polisi Senior dari Wakil Komandan Kantor Polisi Regional Pulau Hong Kong. 印尼領事館大臣官 Mr. Baskara Pradipta。 Kepala HOT KJRI Hong Kong, Bapak Baskara Pradipta. 香港金融管理局助理總裁陳景雲先生 JP。 Asisten Presiden Otoritas Moneter Bapak Chan Jung-wan. 警務處財富情報調查科呂志豪高級警司。 Inspektur Polisi Senior Bapak Luciho dari Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan. 灣仔區關愛隊鵝頸分隊隊長孫日孝先生 MH。 Kepala Tim Divisi Divisi Saluran Komunikasi Kantor Sipil Subdistrik Wansai Bapak Sun Yat Ho. 灣仔區關愛隊鵝頸分隊隊員馬鳳維先生。 Anggota Tim Divisi Divisi Saluran Komunikasi Kantor Sipil Subdistrik Wansai Bapak Ma Fung Wan. 印尼勞工中介協會香港及澳門有限公司代表 Mr. Herman Chen。 Bapak Herman Chan dari Wakil APTCKI Hong Kong dan Macau. 我多謝晒咁多位嘉賓嘅嚟攬。 Terima kasih atas kehadiran para tamu sekalian. 好家庭傭工嚟到香港工作，好多時候因為缺乏渠道嘅了解香港騙案嘅手法同埋騙徒日日新鮮嘅伎倆，往往就好容易成為騙徒犯案嘅對象。有見及此，我哋港島總區防止罪案辦公室今日特意為大家舉辦咗呢個港島總區防騙行之印尼外傭國安防罪講座，向咁多位印尼朋友推廣國家安全嘅重要性，解釋一啲常見同埋最新嘅騙案同埋犯案手法。 咁提高大家對網絡安全同埋騙案嘅認識，避免墮入騙徒嘅陷阱。 Para PMI yang datang bekerja di Hong Kong karena kurangnya akses pemahaman metode penipuan di Hong Kong dan trik penipu yang selalu baru, membuat PMI mudah menjadi sasaran para penipu. Maka dari itu, kami Kantor Pusat Pencegahan Kejahatan Regional Pulau Hong Kong hari ini mengadakan seminar anti penipuan, pencucian uang, dan kontra terorisme bagi para PMI di Hong Kong. Untuk mempromosikan pentingnya keamanan nasional kepada semua PMI, menjelaskan metode penipuan pada umumnya dan metode terbaru yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran semua orang tentang keamanan dan dunia maya penipuan agar terhindar jatuh ke dalam perangkap penipu. 多謝晒咁多位印尼朋友嘅參與。 Ya, kami berterima kasih kepada semua teman-teman Indonesia yang sudah hadir hari ini. 接住落嚟，我哋有請港島總區處理副指揮官張立豪處理總警司為我哋上台致開幕詞，有請張 Sir。 Kami persilakan Bapak Chong Lap Ho, Inspektur Polisi Senior, Wakil Komandan Kantor Polisi Pusat Regional Hong Kong, maju ke panggung untuk memberikan kata sambutan. Mr. Baskara Pradipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawabnya keras, aminnya keras, senantiasa diberkahi kesehatan. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Sukses karir keluarganya. Amin. Enteng jodohnya. Amin. Amin kabeh. Pulang kaya raya. Amin. Senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Okay, first of all, I would like to express my sincere appreciation for our long cooperation between Consulate General Indonesia and also with Hong Kong Police Force, Hong Kong Island Regional Police, and also Hong Kong Monetary Authority, and also we have Financial Intelligence Investigation Bureau, and next we'll have ICTU, yes, and also from all sama.
Jadi mereka ini lebih rentan untuk menjadi korban maupun menjadi pelaku berbagai tindak kriminal. So most of those who overstayers or holding a paper recognition, they are vulnerable because first they are demanding for life cost in Hong Kong, and then they are not allowed to work in here in Hong Kong. So it's vulnerable for them to become victim and also perpetrator here in Hong Kong. Not only online scam but also other relative crime. Terus jenis kejahatannya apa aja? Nah, ini kalau teman-teman biasanya ini kan ada 3 ya, harta, tahta, Wanita. Bentar, kalau misalnya biasanya kan harta tahta pria ya. Itu wanita, ini pria. Ada cogannya, apa cogan? Cok ganteng. Langsung foto kabeh ya. Kalau yang pertama, harta, terkait harta. Misalnya kita ambil contoh aja yang satu. Nah, misalnya saya Bu, namanya siapa? Ibu Su ini udah berapa lama di Hong Kong? Baru 2 tahun. Tepuk tangan sih Bu Su ini. Bu Su ini tadi contohnya macam-macam ya. Bu Su ini pasti punya teman. Kadang hati-hati dengan teman. Ada teman yang tahu-tahu nawarkan tadi, boleh nggak pinjam rekening bank? Tadi udah dibuka ya. Boleh nggak pinjam ATM-nya? Boleh nggak pinjam buku akunnya? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bisa Salah gunakan gunakan. money laundering. Loh Bu, itu kan saya nggak tahu, tapi tetap kena. Paham nggih? Paham. Jadi yang pertama dilarang meminjamkan, menyewakan, memperjualbelikan rekening bank. Paham nggih? Paham. Lumayan Bu, dapat 10.000, tapi tadi 3 sampai dengan 14 tahun. Ya. Harus hati. Hati. Oke. Yang kedua, biasanya ada juga yang nawarin, oke, biar ada pinjaman, lumayan kalau saya butuh duit, saya satu deh. Mbak Nyun jenengan siapa namanya? Mbak Novi. Bu, misalnya aku temannya Mbak Novi. Bu Yuli, saya lagi BU. Apa BU? Butuh uang. Butuh uang. Jadi aku ya butuh uang. BU, betul. Bu, beliau bilang ke saya, Bu Yuli, saya butuh uang, Bu. Oh ya udah, ayo saya anter untuk nggadekan paspor. Laku berapa biasanya? Nggak tahu, Bu. 8.000 loh, kan lumayan, betul nggak? Tapi yakinlah bahwa bunganya pasti tinggi. 10.000 nanti kembalikannya 18.000. Sudah bayar pun bunga, boleh nggak kita ambil paspornya? Tidak. Nggak boleh. Jadi yang kedua nggak ada itu rentenir. Hati-hati, teman-teman yang lain diinfokan. Belum lagi nanti kalau sudah habis masa berlaku harus perpanjangan ya. 2 tahun kan semoga selesai ya. Nanti setelah 2 tahun biasanya kan ada perpanjangan kontrak misalnya. Nanti pasti butuh paspor. Ketika nggak ada jadi bingung. Ketika bingung akhirnya majikan nggak jadi. Sampai overstay di sini panjang lagi nanti. Iya. Lanjut ngambil narkoba. Kadang kita minta tolong misalnya. Gitu. Teman-teman belum tahu nama sampean. Namanya siapa? Sumiati. Pak D saya manggilnya. Gitu. Jadi Pak D. Pak D bilang ke saya nih misalnya, Bu, atau saya minta tolong, Pak D, saya mau minta tolong diambilkan barang SSL, barang kiriman saya dari Indonesia. Boleh nggak Bu? Lumayan nanti kasih 200 $. Kenapa nggak boleh? Takutnya di dalamnya. Betul. Loh, tapi kan lumayan 200, 500 karena tadi kita nggak tahu apa isinya. Bisa jadi di dalamnya apa? Narkoba. Paham nggih? Ada cerita loh. Yang lain apa lagi tadi? Kemarin 26 year in Hong Kong. Yang lain siapa? Berapa tahun? Kali deh. Ada yang 30 tahun? Angkat tangan. 30 tahun. 30 year in Hong Kong. Subhanallah. Senior guys. Sampai berapa tahun? Suhu ini. Tapi nanti kita tanya ke Suhu ya. Kemudian yang paling
paling baru newbie datang ke Hong Kong, angkat tangan. Yupi. Baru di Hong Kong, berapa tahun? Berapa bulan? Oke, yang newbie paling baru datang berapa? 2 bulan? Ada? 5 bulan. Oke, ini teman-teman yang newbie hati-hati. Ini teman-teman karena nanti paling empuk jadi sasaran untuk online scam, gitu ya. Oke. POR between overstayer or POR, it's very vulnerable because they could be the perpetrator of money laundering and online scam, termasuk investasi palsu, job palsu, shopping scam yang ada di karusel atau di FB, betul? Biasanya banyak. Dan kejahatan terorganisir, misalnya narkoba dan lain-lain. Sedangkan untuk sebagai korban apa saja? Ini eksploitasi. Kalau overstay pasti karena butuh uang, BU tadi, pasti rata-rata akan bisa dibayar upahnya rendah, kerja paksa, apalagi yang laundry itu bisa sampai 18 jam kerja, istirahat jam 12, kerja lagi jam 6, itu ada. Kemudian ada yang di klub malam dan di panti pijet. Ini untuk teman-teman biar tahu, tapi jangan daftar ya. Nah, ini untuk teman-teman tahu. Dan paling tidak teman-teman tahu resikonya, at least you know the risk. Jadi bisa menyebarkan informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Dan juga so you can spread all this message to your relatives. Jangan lupa ke teman-teman ya. Penipuan bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Oke, foto sih guys. Foto sopo. Ada fotografernya kan? Oh. Tengah. Sama-sama. Oh, I love you. Waalaikumsalam.